Bapak Ibu, sebanyak apapun kita berzikir, sholat sunnah, puasa sunnah, berkah nggak? Berkah, tapi berkahnya terhambat, Pak. Kenapa? Karena keran kontrol belum Bapak buka, ya Pak. Keran kontrolnya sholat dan sedekah. Sedekahnya sedekah wajib dulu, Pak. Bu, Pak, Bapak Ibu, mau berkah nggak? Mau berkah apa? Masternya ini, Pak, sholat dan sedekah. Kau pengen nyampaikan banyaknya. Ini banyak kunci keberkahan, Pak. Kau sampaikan dari Al-Quran, Pak. Tapi sebelum ini kunci-kunci keberkahan yang kau sampaikan, Pak, Bapak Ibu buka keran dulu, Pak. Sholat dan sedekah. Mau tanya, mau berkah, Pak? Mau berkah? Pak, Kokolim itu naik sampaikan, Pak. Kokolim ini masuk Islam, Pak, pengen cari berkah, Pak, bukan cari sukses. Koko kalau cari sukses, Koko tak masuk Islam. Saudara-saudara kandung ayah Kolim, Pak, di Pekanbaru, Pak, orang-orang sukses. Banyak ruko, Pak, toko masyarakat sekitarnya. Ya, Bu. Pak, yang paling sukses om yang paling tua. Punya ruko, Pak, usahanya besar. Orang-orang memanggilnya omnya Kolim, sebutannya engkoh. Koh itu paman. Kalau koko itu udah, Pak. Koh. Ternyata salah satu kiainya Kolim, teman remajanya omnya Kokolim. Suatu hari kiai Kokolim basuo sama omnya Kokolim. Kata kiainya begini, "Koh, iya Pak Haji. Saya lihat si engkau ini dari usia kecil sampai tua begini, engkau sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkau sudah bangun duluan cari duit. Malam-malam cari duit. Sakit pun cari duit, koyo, salompas, tetap aja cari duit. Pak Haji mau tanya, engkau nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk surga atau masuk neraka sih, Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam oi dengan surga dan neraka, Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti oi sudah mati, oi mau masuk surga atau masuk neraka, itu nggak penting bagi oi, Pak Haji. Sekarang oi mau tanya kepada lu orang, Pak Haji, kila-kila nih Pak Haji, kila-kila, lebih banyak mana? Lebih banyak pohon surga atau lebih banyak pohon neraka? Loh, kok nanya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena oi mau buka toko di sana. Paham, Pak? Paham, Bu? Bapak Ibu cari orang yang Kolim, Pak, tak mikir siang, tak mikir malam, tak mikir sakit, tak mikir sakit. Yang penting bisa cari duit. Ya, Bu? Tahu duit, Pak? Duit itu piti. Piti. Kalau orang Sumatera Utara namanya hepeng. Hepeng. Ya, Bu ya? Itu duit. Kenapa jadi duit, Bapak Ibu? Lihat, Pak, siang malam cari duit. Kenapa? Orang Kokolim tahu, Pak, duit itu lambang sukses. Betul, Pak? Bu, lambang semakin banyak duit, semakin sukses. Dengan duit bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli bisa beli emas, bisa beli perak, Pak. Pak, duit yang sukses itu rubah jadi berkah. Betul, Pak, Bu? Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia, rubah, Pak, Bu. Bagaimana ikopiti lambang sukses, Pak, bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Setuju, Pak? Bu, Pak, Bu, rubah jadi berkah. Duit itu lambang sukses. Bangga Bapak Ibu, bagaimana Pak duit yang Allah rubah jadi berkah? Di dunia ini ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Banyak yang minta sukses, banyak yang minta berkah. Mana dalil Kokolim? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di sana Allah jelaskan, "Faminan nas", maka ada di antara manusia mayyaqulu, yang berdoa dan meminta. Yang diminta Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya. Di dunia dia minta badannya sehat. Kalau dia sehat, dia bisa cari duit yang banyak, Bapak Ibu. Dia minta rumah yang bagus, hidup yang layak, rezeki yang banyak. Apanya yang diminta dikasih sama Allah, Pak, dikasih. Kenapa dikasih? Karena Allah sifatnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Begitu dikasih, tak pernah dia perjuangkan sebagiannya di jalan Allah. Tak pernah, Pak. Tak pernah.
tak pernah bantu rumah tafib, tidak pernah bantu masjid, tidak pernah bantu pesantren, tidak pernah bantu musola, tak pernah bantu yatim piatu du'af, tak peduli Bapak Ibu, tak peduli Bapak Ibu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, lalu dia tak dapat kebahagiaan di akhirat, Pak. Bahagianya di mana? Cuma di dunia, cuma sukses. Tapi wa minhum may yaqulu, tapi ada di antara hamba-hambaku yang berdoa, apa yang diminta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa ini, Pak? Sapu lidi. Doa sapu jagat. Sering dibaca, Pak? Sering dibaca. Sudah tokcer belum, Bu? Dikabulkan belum? Bu, biar yang awak baca nih Pak langsung dikabulkan oleh Allah, Pak. Ini ada artinya, Pak. Tapi ada di antara hambaku yang berdoa, apa yang diminta? Di dunia dia minta hidup yang layak, di dunia minta rezeki yang banyak, jabatannya bagus, karirnya bagus, rezekinya banyak, badannya sehat. Ketika sehat, dia bisa cari duit yang banyak, Pak. Dikasih, Pak. Begitu dikasih, dia perjuangkan sebagian di jalan Allah, Pak. Dia bantu masjid, dia bantu musola, dia bantu rumah tafid. Betul, Pak? Dia wakaf Al-Quran, wakaf tanah, macam-macam, Pak. Dia berjuangkan sebagian di jalan Allah. Apa kata Allah? Maka dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, alias berkah, Pak. Berkah. Karena dia berkah, dapat bonus. Bonusnya Bapak Ibu, waqina azabannar, dihindarkan siksa api neraka, alias masuk surga. Ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Bapak Ibu mintanya yang mana? Sukses apa berkah? Sukses apa berkah? Kalau Bapak minta berkah, sukses ngikut. Cari sukses, berkah tak dapat, Bapak Ibu. Sia yang kejar akhirat, dunia ngikut. Ya Pak ya, kejar dunia, akhirat tak dapat. Jadi orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Pilih sukses atau pilih berkah? Yang awak cari adalah berkah. Setuju, Pak? Bu? Pak? Berkah. Orang yang berkah itu, Pak, kata Allah, Pak, duriban alaihi muzillatu ainama sukifu. Manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan dimanapun saja dia berada, Pak. Sengsara, Pak. Kalau manusia tidak mau hina, tak mau sengsara, solusi cuma ada dua. Bihablim minallah illa bihablim minallah. Kecuali manusia itu mau menjalin hubungan baik antara dia sama Allah. Ya Pak ya? Ini dipahami sholat, Pak. Wahablim minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Ini adalah sedekah. Sedekah, Pak. Sholat dan sedekah. Sholat dan sedekah. Bu, Pak, Ibu, sedekah itu terbagi dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah, sedekah wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Kalau berdosa Allah murka. Kalau Allah murka, Pak, dicabut keberkahan hartanya, Pak. Dicabut. Ya Pak ya? Dicabut, Bu. Yang tadinya duit hartanya itu, Pak, memberi kebahagiaan rumah tangganya, Pak. Rumah tangganya tak bahagia, Pak. Siang malam berantem masalah ekonomi, Pak. Makanya Bapak kalau punya istri suka berantem masalah ekonomi, Bapak sebagai suami yang soleh dimaklumi dan dimaafkan. Bapak banyak diam aja, Pak. Kenapa laki-laki banyak diam? Laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Pak, mulutnya, Pak, Adam, mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mengapa? Bapak Adam, Ibu Siti Hawa. Ada yang Siti Hawa. Nah, itu error, Pak, bawa ke bengkel, Pak. Rumah tangga mulai tak berkah, Pak. Rumah tangga tak bahagia, tak sakinah mawaddah warahmah. Apalagi, Pak, duitnya buat keluarganya, Pak. Anaknya, Pak, mulai tak bahagia, Pak. Sakit-sakitan. Yang tadi anaknya memberi kita sejuk di hati, Pak, mulai membangkang, Pak. Tak taat kepada orang tua, disuruh ibadah malas. Bu ya. Ya Pak, mulai dicabut keberkahan hartanya, Pak. Kemalingan, kerampokan, kecopetan, macam-macam, Pak. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau kalian dapat nikmat, itu datangnya dari Allah.
Tapi kalau kalian dapat wa ma'asobaka min sayatin fa min nafsik. Kalau dapat musibah yang jelek itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Pak, dicabut kebakaran hartanya, Pak. Kebakaran, kerompekan, kecopatan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tak mau sholat, tak mau sedekah. Allah murka, Pak. Bapak Ibu, Bu, sedekah wajib namanya zakat. Zakat terbagi dua, zakat fitrah sama zakat mal. Zakat harta, Pak, zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan. Zakat harta terjadi sepanjang masa. Selagi Bapak Ibu bisa cari duit, Pak, wajib sedekah, Pak, yang 2,5%. Itu yang wajib Bapak Ibu. Pak, sedikit lagi. Bapak, Bu, mohon maaf ya, Bu. Ibu tahu toren nggak? Tangki air. Tahu, Pak, tangki air, Pak? Tangki air itu isinya apa? Cahaya. Air, Pak. Air ya. Air itu, Pak, ilustrasinya berkah, Pak. Tangki air ini fungsinya apa? Supaya bisa lempar air ke rumah-rumah kita. Bara keran, Bu, di rumah air, Bu, 1000 keran, Pak. Itu dari mana air, Pak? Dari tangki air, Pak. Di bawah tangki air ini dilemparkan ke keran-kerannya. Sebelum lempar ke keran, di bawah tangki air itu ada keran. Namanya sok keran. Keran kontrol, Pak. Itu ada yang bulat, ada yang begini, Bu. Betul, Pak? Ya. Pak, Bu, pokok mau tanya. Ini keran kontrol itu, Pak, itu namanya sholat dan sedekah. Kokolim ketika hafal Quran, Pak, 114 surat. 1 tahun 8 bulan, Pak. Selama 30 juz. Ketika Kokolim wajarkan bukan pengen dapat gelar hafid, Pak. Bukan, Bu. Kokolim meneliti, Pak. Meneliti tentang berkah. Begitu kalau yang hafal 114 surat, Pak. Ternyata kalau Allah perintahkan sholat, pasti gandengannya tunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Sholat dan sedekah. Sedekah wajib, Pak. Sedekah wajib dulu, Pak, baru yang sunnah. Sedekah, sholat, sedekah itu, Pak, keran, Pak. Keran. Ya, Pak ya. Jadi kalau Bapak ini keran tak dibuka, sebanyak apapun keran-keran yang ada di rumah, air tak akan keluar, Pak. Tak keluar, Pak, air, Pak. Kenapa tak keluar ini air? Karena keran kontrol belum dibuka. Bapak Ibu, sebanyak apapun kita berzikir, sholat sunnah, puasa sunnah, berkah enggak? Berkah. Tapi berkahnya terhambat, Pak. Kenapa? Karena keran kontrol belum Bapak buka. Ya, Pak. Keran kontrolnya sholat dan sedekah. Sedekahnya sedekah wajib dulu, Pak. Bu, Pak, Bapak Ibu, mau berkah enggak? Mau berkah, Pak? Masternya ini, Pak, sholat dan sedekah. Kau pengen sampaikan banyaknya. Ini banyak kunci keberkahan, Pak. Kau sampaikan dari Al-Quran, Pak. Tapi sebelum ini kunci-kunci keberkahan yang kau sampaikan, Pak, Bapak Ibu buka keran dulu, Pak. Sholat dan sedekah.